Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa anna fattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan gelap dan terang, yang telah menundukkan laut, yang telah menjadikan matahari, bulan, bintang berjalan pada garis edarnya, yang telah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk dan bimbingan yang lurus bagi manusia, yang telah mengutus para nabi, terakhir Nabi Muhammad SAW sebagai contoh panutan dalam kita menjalankan agama. Saudaraku kaum muslimin, seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Kalau tadi saya memberi penjelasan materi yang terangkum di dalam berkas yang telah saya kirim kepada beberapa titik lembaga, pondok pesantren, kampus-kampus Islam, di mana berkas itu mengungkap kejahatan diri mereka sendiri dalam membelokkan agama Allah, menipu umat yang telah menjadikan akhlak dan moral bangsa hancur. Sekarang akan saya perlihatkan apa yang telah diberikan oleh para pemimpin Islam negeri ini. Pertama, para habib, para pemimpin Islam golongan NU, Muhammadiyah, Wahabi, dan seterusnya. Kenapa saya sangat dominan menyebut NU dan Muhammadiyah? Karena mereka dua pemimpin Islam terbesar di negeri ini. Bahkan Islam negeri ini dipimpin oleh mereka, NU dan Muhammadiyah, yang paling besar, diikuti oleh Wahabi. Walaupun ada golongan yang lain, versis, Syiah, tapi mereka sebagian kecil. Tapi pada dasarnya untuk semua golongan menjalankan agama, mengatasnamakan Islam, berdiri di atas golongan dalam kekafiran. Agama Allah hanya agama tauhid, menegakkan iman dan ketakwaan. Jadi kalau agama tauhid ini saya ambil contoh langsung ilmiahnya. Saya ambil contoh, saya mempunyai gambar rumah, saya mau bangun rumah. Tentu saya mencari pelaksana proyek. Anda sebagai pelaksana proyek, setelah sepakat harga sesuai, cocok, Anda menerima kontrak kerja dengan saya. Jadi kewajiban Anda pahami gambar rumah saya, yakini, pahami, belanjakan bahan-bahannya, bangun sesuai dengan gambar. Sama, agama, Anda sepakat menerima Islam, menerima Al-Quran, menerima Rasul atau Nabi Muhammad SAW, kewajiban Anda beriman kepada ayat-ayatnya, yakini ayat-ayatnya, laksanakan. Itu takwa namanya, dan itu yang dicontohkan oleh para nabi. Itu agama Allah, agama tauhid, menegakkan iman dan ketakwaan. Dan satupun golongan tidak ada yang menegakkan iman dan ketakwaan. Mereka berjalan di tengah-tengah. Iman tidak, kafir tidak. Bahkan sebagian besar ayat-ayat Allah mereka ingkari. Makanya orang-orang yang beriman sebagian dan ingkar sebagian ayat Allah, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kalau tadi penjelasan materi, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda umat Islam seluruhnya, khususnya bangsa ini, apa yang telah mereka berikan kepada bangsa ini. Dan perlu
umat Islam sadari bahwa Al-Quran syariat Islam bukan untuk negara Islam. Al-Quran syariat Islam untuk umat Islam yang mau beragama dengan agama yang benar, agama Allah, mau selamat nanti di akhirat, mau mendapat kemuliaan di akhirat, mau masuk kembali ke surganya Allah, Al-Quran syariatnya. Jadi jangan pernah Anda berpikir kita bukan negara Islam. Dan syariat Islam tidak mengganggu agama non-Muslim atau non-Islam. Jadi kewajiban para petinggi agama sebetulnya menyampaikan, menegakkan syariat dengan benar. Itu kewajiban mereka yang sebetulnya. Oleh sebab itu saya akan perlihatkan kejahatan mereka, apa yang mereka berikan kepada bangsa ini akan saya perlihatkan kepada umat Islam dan seluruh komponen bangsa. Kita hidup di negara yang besar, bangsa yang besar, didukung oleh faktor tanah yang baik, tanah yang subur, hasil bumi yang baik, aneka tambang kita banyak dari emas, timah, batu bara. Tetapi bangsa ini mayoritas hidup dalam kesulitan. Bahkan bangsa ini diterima atau tidak, diakui atau tidak, terbenam dalam kebodohan. Kita menjadi bangsa yang tertinggal hampir di semua aspek. Pendidikan, teknologi, hukum, ekonomi, bahkan akhlak bangsa ini di bawah internasional. Negara terkorup. Gelar yang tidak pantas disandang oleh bangsa yang bermayoritas umat Islam. Apa penyebabnya? Mari kita ungkap. Kepada Anda, para ustadz, penggerak pendidikan, di sini yang akan saya sentuh atau saya sapa, mungkin saya khususkan kepada Anda yang kebetulan menerima berkas itu. Di antaranya Ustadz Yusuf Mansur, A'agim, Pondok Pesantren Arifin Ilham Almarhum, Kampus IAIN, Gontor Ponorogo, Tebu Ireng, Buya Hamka, Buya Sakur, terus para pemimpin agama Islam golongan, Habib Rizik, NU Muhammadiyah, hampir 100%, 99% agama Islam lahir dari tangan Anda semua. Kalau negara ini menjadi negara bodoh, negara tertinggal dalam teknologi, oke lah, mungkin Anda tidak terlalu disalahkan. Tetapi akhlak bangsa ini di bawah internasional. Bangsa terkorup. Jelas 99% Anda yang saya salahkan. Karena Anda membawa agama Islam. Dan agama Islam yang benar, akhlak yang pertama yang dijunjung. Berakhlak tinggi, itu agama Islam yang benar. Jadi pertama kepada Anda, para pemimpin Islam golongan, PBNU, Muhammadiyah, dan lainnya, berapa tahun Anda diri mengatasnamakan Islam di negeri ini? Kalau kita kaji dari zaman pemerintahan Pak Harto, korupsi memang sudah tinggi. Tapi siapapun yang menjadi pemimpin setelah Soeharto lengser, ternyata tidak ada satupun yang mampu pemimpin negeri menurunkan korupsi. Korupsi terus melambung, terus naik, bahkan kita menjadi predikat hampir nomor 1 tingkat Asia, udah peringkat 3. Prestasi peringkat 3, 4 masih prestasi yang kebilang hebat atau membanggakan. Bahkan prestasi yang masih mendapatkan hadiah, juara kalau dalam bentuk prestasi. Tapi kalau dalam bentuk kebodohan, kehinaan nomor 3 akhir, 4 akhir, lumayan memalukan. Dan ini yang diderita oleh bangsa.
Dan ternyata hancurnya bangsa ini diawali oleh hancurnya akhlak, hancurnya moral, karena bangsa ini menjalankan agama Islam dalam kemunafikan. Tidak menjalankan syariat dengan benar. Dan apa gunanya menjadi orang pintar, pintar ngomong, pintar beretorika, pintar berwacana tanpa keimanan? Orang tidak beriman dijadikan pejabat bahaya. Sistem yang baik akan dirusak. Uang dalam berangkas akan dijebol, bahkan tanpa merusak kunci. Itu yang dilakukan oleh para koruptor. Jadi mau diperbaiki seperti apapun, sistem undang-undang diperbaiki seperti apapun, kalau akhlak tidak diperbaiki, tidak direvisi, tidak akan berguna. Dan ini sudah dibuktikan lewat partai. Lengsernya Pak Harto, muncul partai masuk dibawa oleh PBN, oleh Muhammadiyah, FAN, oleh PKS, tidak memperbaiki bangsa. Tetap bangsa ini dalam kebodohan dan terkorup. Oke, saya perlihatkan hasil yang Anda berikan. Jadi, saya kesampingkan Anda masalah ekonomi, masalah teknologi, masalah hukum. Oke, saya kesampingkan Anda, tidak terlalu saya salahkan. Tapi masalah akhlak, masalah korup, jelas. Anda biang keladinya, Anda penjahatnya. Karena Anda diri di atas agama Islam sekian tahun, Anda memimpin bangsa. Tapi apa yang Anda berikan kepada bangsa ini? Kebodohan. Bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal. Dan ini pelajaran untuk para ustadz, penggerak pendidikan, yang membangun pondok-pondok pesantren. Ternyata sekolah yang Anda bangun tidak menimbulkan kecerdasan. Yang Anda berikan kebodohan kepada umat. Agama yang Anda bangun, yang Anda bawa dari usia PAUD sampai perguruan, bukan kemuliaan yang Anda berikan, tapi kehinaan. Ini negara menjadi negara terkorup. Dan Anda biang keladinya para pemimpin agama. Karena kalau kita mengkaji persoalan, kalau kita negara tertinggal menjadi negara bodoh, tentu pertanyaan kepada Kemendikbud, seberapa besar keberhasilan mereka memimpin pendidikan. Kalau kita mengkaji negara kita dalam kemiskinan, tentu pertanyaan kepada dunia perbankan, Menteri Perekonomian, seberapa besar mereka berhasil mengendalikan ekonomi bangsa. Kalau kita tertinggal dalam segi teknologi, tertinggal dalam semua bidang, dan semua persoalan akan bermuara kembali kepada presiden. Kita negara terkorup, tentu kita pertanyakan kepada Polri, setegas apa lembaga tinggi negara ini Polri menegakkan hukum, karena masalah besar akan bermuara kepada Polri. Nah, ternyata semua itu diawali oleh hancurnya akhlak. Dan yang membawa akhlak Anda, para petinggi agama, karena mayoritas bangsa ini Islam, dan penggerak pemerintahan hampir mayoritas beragama Islam. Perhatikan Islam di tangan Anda saat ini. Orang-orang musyrik, seperti Pak Ustadz Danu, Bustomi, itu orang-orang musyrik. Bahkan orang udah laknat, oleh Allah udah Allah laknat. Allah putuskan hubungan orang-orang seperti itu. Di tangan Anda mereka jadi ustadz, buka pondok pesantren. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, di mana kemenangan para nabi menghijrahkan umat dari kegelapan kepada kesesatan.
dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kepada jalan Allah. Itu kemenangan para nabi. Di tangan Anda tahun baru Hijriah menjadi tahun baru kemusyrikan, di mana makam-makam penuh dengan orang jara, keris-keris dikeramatkan, bahkan hewan kerbau dianggap sakral Anda biarkan. Dukun-dukun diperlombakan di TV dibiarkan. Kalau Anda merasa menjadi pemimpin agama, MUI, PBNU Muhammadiyah, kewajiban Anda mengkawal agama, menyelamatkan agama, mengkaji agama, membimbing umat ke jalan Allah, bukan menyesatkan umat. Tapi Islam di tangan Anda berantakan hancur-hancuran. Sampai sekarang akhlak dan moral bangsa hancur karena perbuatan Anda. Jadi agama yang kalian bangun, yang Anda bangun dari usia PAUD, TK sampai perguruan, hanya melahirkan para penyair yang pandai ngomong, yang pandai berwacana, berangan-angan kosong. Dan itu dibuktikan oleh partai Anda sendiri. Anda masuk ke pemerintahan pun lewat partai, tidak memperbaiki bangsa. Jadi ternyata Al-Quran mengungkap bahwa Anda penjahat yang sebenarnya, orang-orang munafik dan musyrik. Anda musuh Islam yang sebenarnya. Berkas ini mengungkap kejahatan Anda, tegas mengungkap kejahatan Anda, bahkan Anda bungkam. Anda tidak berani mengklarifikasi, memberikan komentar. Anda lebih baik sembunyi. Anda takut publik tahu. Kalau Anda sukses sekarang membangun golongan sampai besar, bukan berarti Allah ridho. Allah biarkan kesehatan Anda sampai batas waktu yang Allah tentukan. Dan sekarang Allah mengutus hambanya untuk menyampaikan firman dan risalahnya, mengungkap kebohongan Anda. Saya bukan nabi. Nabi sudah berakhir sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang tidak Anda ketahui, setelah Nabi, pemberi peringatan masih ada. Al-Maidah ayat 19. An-Naml Anda lihat. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, salam sejahtera bagi hambanya yang terpilih. Allah yang lebih baik atau apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Jadi setelah Nabi Muhammad terputus, masih ada orang yang memberi peringatan untuk menghalau kekafiran Anda, untuk menghancurkan Anda, untuk membuka kejahatan Anda dalam menjalankan agama, menipu umat, menghancurkan akhlak dan moral bangsa. Dan kepada umat Islam seluruhnya, wajib Anda menjalankan agama dengan benar. Bahkan rumus memperbaiki hanya ada dua. Yang pertama, kita pahami kerusakannya. Setelah kita paham kerusakannya, buang, copot, ganti dengan yang baru. Jadi kerusakan akhlak ini, kerusakan moral, negara terkorup, dimulai dari kerusakan agama yang dibawa oleh mereka. Agama tanpa iman merusak akhlak dan moral bangsa. Ini yang menyebabkan negara korup. Dari sisi manapun Anda perbaiki, kalau agama ini tidak diperbaiki, mereka tidak dihancurkan, tidak akan baik bangsa ini. Dan saya bukan ngomong lewat media sosial saja. Bukti sudah saya gulirkan ke mereka, bukti kejahatan mereka sudah saya ungkap seluruhnya. Poinnya mereka keluar, buka musyawarah, bawa bukti kebenaran Anda semua. Dan kepada para ustadz, penggarap pendidikan, khususnya yang menerima berkas, atau seluruhnya yang menerima berkas kami, Yusuf Mansur, Aagim, Buya Hamka, Buya Sakur, Kampus IAIN, Gontor Ponorogo, Tebu Irang. Jika Anda orang yang beriman, katakan kepada umat dengan tegas yang benar itu benar. Anda Ahok hanya bicara mengatakan umat Islam ditipu oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh kitab sucinya Anda marah. Bahkan Ahok Anda penjarakan.
Yang kalian terima ini ayat Al-Quran, kitab suci Anda, iman Anda, risalah Tuhan kalian. Katakan yang benar itu benar kepada umat. Bela agama Allah oleh kalian, oleh Anda semua. Atau Anda mau jadi orang munafik pun bergabung semua. Saya siap berharap pada Anda semua untuk membawa firman dan risalah Allah. Kita lihat siapa yang akan hancur dan yang akan Allah laknat, yang akan Allah berikan penghinaan, siapa? Jadi sejarah Islam itu Al-Quran, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Samud, kaum Nuh. Mereka mendustakan firman Allah ketika para nabi datang membawa firman dan risalah Allah. Anda Muhammadiyah, NU, Wahabi, para ustadz, Anda bukan Fir'aun. Anda bukan kaum Ad, Anda bukan kaum Samud. Tapi Anda orang mengingkari firman Allah, sama perbuatan Anda. Dan Allah akan melaknat kalian semua. Jika kalian malah bertambah ingkar datangnya agama kepada kalian, kalian mengingkari, siap, laknat Allah akan menimpa kepada kalian. Dan itu ketetapan Allah, itu sunatullah dari sejak dahulu. Jadi kepada umat Islam seluruhnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya bicara terang-terangan, saya tidak takut apapun resiko yang saya terima, saya siap berhadapan dengan mereka. Mati di jalan Allah jauh lebih baik. Jadi kepada umat Islam yang mau membela agama Allah, bela agama Allah, dengarkan apa yang saya sampaikan. Anda perlu berkas dari kami, silakan Anda telepon ke nomor kami 0858 1449 0497. Anda telepon, Anda kirim alamat Anda, insya Allah kami kirim lewat JNE. Ini berkas kebohongan mereka. Jadi saya bicara begini atas dasar bukti. Dan bukti ini sudah digulirkan kepada mereka. Mari kita lihat Al-Quran. Al-Quran, turunnya Al-Quran surat Al-Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan. Nah, malam ini kegelapan. Jadi datangnya Al-Quran ini saat umat dalam kegelapan. Malam ini dimuliakan sampai terbit fajar. Sampai agama Allah naik kembali. Dimana sekarang bulan Dzulqa'dah, bulan Allah. Ada 4 bulan haram dalam Islam itu. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan 1 Muharram. Ini bulan Allah. Bulan dimana Allah melaksanakan urusannya. Bahkan kalau ikut konsep Quran, Allah akan mengumpulkan mereka semua orang-orang munafik di bulan haji. Insya Allah tahun baru Islam ini Muharram akan menjadi tahun baru Islam. Akan menjadi Islam, akan baru lagi. Agama Allah akan naik kembali. Setelah mereka dihancurkan, dikalahkan. Kembali kepada turunnya Al-Quran, Al-Qadar, Al-Bayyinah. Bukti. Bukti orang-orang kafir ahli kitab. Ayatnya, lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tatyamu bayyinah. Orang-orang kafir dan orang musyrik dari golongan ahli kitab tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Di dalamnya ada isi kitab yang benar atau lurus. Jadi turunnya Al-Quran ini langsung Allah perlihatkan orang-orang kafir ahli kitab. Orang-orang musyrik dan orang munafik. Itu 2 golongan. Mereka sejajarnya makhluk. Menjadi pemimpin, membawa manusia masuk ke dalam neraka. Setelah Al-Bayyinah, Al-Jaijalah, guncangan. Bukti ini diangkat akan mengguncang mereka. Akan mengguncang mereka dan mereka tidak punya penolong. Karena tidak ada dalil yang sanggup mematahkan Al-Quran. Al-Quran imam. Apabila ada perbedaan dengan Al-Quran, wajib kembali kepada Al-Quran. Jadi Anda dibacakan Al-Quran, Anda tidak akan sanggup dalil untuk menentang Al-Quran. Setelah Al-Bayyinah, Al-Jaijalah, guncangan. Dengan bukti ini mereka akan guncang. Setelah Al-Bayyinah, Al-Adiyat, kuda perang. Karena ada kuda perang yang tiba-tiba menyerbu ke tengah-tengah musuh. Al-Quran memberi perumpamaan, saya seperti kuda perang yang menyerbu kepada kalian.
Bahkan kalian kaget, mungkin dengan datangnya berkas ini kepada kalian, kalian kaget. Karena apa? Mengungkap kekafiran kalian. Setelah Al-Baqarah, setelah Al-Adiyat, Al-Qari'ah, hari kiamat. Jadi firman Allah datang untuk kalian taati. Jadi kepada Anda, para ustadz, para pemimpin golongan, Anda bertobat lebih baik. Untuk kebaikan Anda sendiri di akhirat nanti. Anda ingkar pun tidak memberikan Allah dan tidak membahayakan saya sedikit pun. Kecuali atas izin Allah. Jadi kejahatan Anda luar biasa, memimpin agama dalam kekafiran, berlomba-lomba dalam kekafiran. Umat Anda pimpin masuk ke neraka. Bangsa Anda hancurkan menjadi bangsa yang bodoh, bangsa terkorup karena perbuatan Anda, karena tanpa keimanan, karena Allah tidak ridho pada bangsa ini. Anda biang keladinya. Kepada Anda yang fanatik kepada Habib, sadar. Apa yang Anda dapatkan dengan Anda dengan dekat dengan Habib? Jihad. Yang ada jihad melanggar hukum, merusak fasilitas publik. Kita diadu domba oleh bangsa kita dengan bangsa kita sendiri. Dan sekarang Habib harus mempertanggungjawab apa yang mereka perbuat. Kita diungkap kekafiran mereka. Tidak ada satupun petinggi agama yang menyeru kepada agama Allah dengan benar. Zakat mereka belokkan dari syariat. Kalau ikut Quran zakat 1/5, 1.200.000. Mereka zakat yang diperlakukan sekarang ini 2/5, 1.025.000. Masyarakat, orang-orang miskin kehilangan 175.000 per 1 juta. Ini yang menyebabkan ekonomi pincang, tidak ada keseimbangan. Hak waris, Anda lihat surat An-Nisa ayat 11-12. Allah menerangkan bukan cuma anak yang mendapat hak waris, adik, kakak, kerabat banyak yang dapat hak waris. Tapi kita diputus oleh mereka hanya anak. Laki-laki 2, perempuan 1, laki-laki itu benar. Tapi bukan cuma anak, banyak hak yang lain. Tanpa disadari, kita memakan harta yang haram, harta yang baik dari hasil usaha kita, karena tidak dijalankan dengan benar syariat Islam, akhirnya tercampur dengan yang haram. Ketika yang batil dicampur dengan yang hak tidak tegak sedikit pun. Saya langsung buktikan sampai contoh langsung ilmiahnya. Pasir, semen, bahan bangunan. Kita campur dengan bahan kue, gula pasir, terigu, telur. Yang ada hancur semua, pasir tidak berguna, terigu tidak berguna, jadi batil semua. Agama sama, ketika kita campur aduk dengan yang batil, yang hak tenggelam. Tidak berdiri sedikit pun. Pengajaran Allah diganti. Kalau saya tunjuk langsung ada golongan di situ, misalnya di depan ada Muhammadiyah, ada Wahabi, tidak maulid. Kenapa kalian tidak maulid? Pasti kalian pun jawabannya itu bukan perintah Allah. Karena agama ini Allah hanya merintahkan, Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa zakata wa yaqimuna qayyimah. Sesungguhnya kamu hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata menjalankan agama, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Jadi agama ini poinnya 2, melaksanakan, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Di sini akan dimulai keridhaan Allah dari sini. Jadi kalau sholat kita benar, kita dirikan, tegakkan sholat, menunaikan zakat sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan, disinilah awal keridhaan Allah muncul. Di An-Nisa 117, apapun yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Kamu hanya menyembah setan yang durhaka.
Jadi kita mengikuti Muhammadiyah, NU, Wahabi, mereka tidak mengikuti Allah dengan benar, taat kepada dengan benar. Kita sudah mengikuti setan, kita sudah menyembah setan yang durhaka. Dan perbuatan mereka sudah terbukti dengan fakta, dengan keadaan bangsa ini. Siapa yang mau menyelamatkan bangsa kalau bukan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia? Jadi kepada saudaraku seiman seagama, sadari, sayangi bahwa bangsa ini sudah hancur, kita menjadi bangsa terkorup, bangsa ini tertinggal, kita menjadi bangsa yang bodoh dalam semua bidang. Sayangi. Siapa yang mau membangun bangsa ini kalau bukan kita sendiri? Siapa yang mau memperbaiki bangsa ini kalau bukan kita sendiri? Tidak pantas gelar menjadi bangsa terkorup. Gelar ini disandang oleh bangsa yang bermayoritas umat Islam. Tidak pantas gelar disandang oleh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tertinggal. Bangsa ini bukan negara yang miskin. Kita diberikan alam yang baik, kekayaan alam yang baik, aneka tambang yang baik, hasil laut yang baik, hutan yang baik. Tidak pantas. Ini ada kesalahan dari sistem, dari kepemimpinan, dan kekacau balauan ini diawali oleh hancurnya agama. Jadi poinnya, biang keladinya inilah mereka membawa agama tanpa keimanan, yaitu tanpa akhlak. Beragama berbelok dari petunjuk yang Allah berikan Al-Quran. Jadi inti permasalahan saat ini yang akan naik ke publik, poinnya saya garis bawahi, di mana agama, sambil contoh langsung realnya, sebuah bangunan jadi berdiri diperselisihkan. Kata yang punya rumah, yang punya bangunan, kata yang punya bangunan begini, ini salah. Kata yang bangun, enggak begini Bu, ini benar. Sedangkan gambarnya hilang. Akhirnya yang punya rumah tidak punya kekuatan, yang bangun pun tidak punya kekuatan. Mereka hanya bisa berselisih, tidak menemukan jawaban. Ini yang terjadi saat ini. Nah, gambar itu gambar itu dipertemukan. Akhirnya ketahuan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Dan yang bangun pun ketika ketemu gambar tidak bisa apa-apa kalau emang salah dari gambar. Ini contoh realnya. Agama Islam sama saat ini. Mereka berselisih tentang maulid, tahlil, yasinan tanpa memahami Al-Quran. Dan ilmu Al-Quran itu hikmah milik Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah sekarang petunjuknya diketemukan. Allah memilih hambanya untuk memahami ayat-ayatnya. Agama ini akan dicocokkan kepada petunjuk yang Allah berikan Al-Quran. Oleh sebab itu kepada Anda Muhammadiyah, Wahabi, dan lain-lainnya, Islam golongan, NU, para ustadz, cocokkan perbuatan kalian, agama kalian dengan Al-Quran. Jadi jika Anda mengakui Al-Quran benar, Anda bertobat, beriman kepada Allah, itu lebih baik. Anda ingkar pun tidak masalah, tidak merugikan Allah sedikit pun. Dan saya siap berhadapan dengan Anda semua, apapun resikonya, konsekuensinya saya siap. Saya tidak akan mundur satu jengkal pun lari dari persoalan ini. Dan kepada umat Islam seluruhnya, jika Anda mau bantu, bantulah agama Allah, tolong agama Allah, tegakkan agama Allah. Bantu saya yang memang menyeru kepada agama Allah untuk mengembalikan agama Islam bangsa ini kepada hukum dan syariat yang benar. Kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, diawali dengan akhlak, memperbaiki agama. Dan Islam betul-betul memperlihatkan Al-Quran bagaimana cara membangun bangsa ini menjadi di atas semua bangsa. Jadi video ini bukan main-main. Saya betul-betul memohon bantuan kepada publik seluruhnya, khususnya umat Islam yang mau beriman kepada Al-Quran, yang mau menolong agama Allah. Tolong sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Sebarkan video ini,
kirim kepada mereka, share di Facebook semua agar cepat naik ke publik, agar mereka cepat keluar untuk mengambil musyawarah. Yang salah wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, nanti materi yang ada di berkas ini akan saya urai, mungkin satu video 2 materi dengan penjelasan-penjelasannya. Kalau tadi hanya garis besarnya, bahkan Al-Quran pun memberikan ilmu ilmiah bagaimana cara membangun bangsa ini dengan cara menggerakkan ekonomi bangsa dengan perbankan syariah dan menghancurkan riba. Bagaimana cara menciptakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan syariah, menyiapkan generasi bangsa yang mampu bersaing di semua bidang. Kita tidak menjadi bangsa yang tertinggal. Dan bagaimana menciptakan hukum yang berkualitas untuk menciptakan negara yang bersih, berakhlak, bermartabat di mata dunia. Insya Allah akan saya bahas bagaimana Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita semua. Karena betul-betul Al-Quran ini firman Allah, pengajaran Allah, dan yang Al-Quran berikan, Islam memberikan kemuliaan, kelapangan, kesejahteraan, bukan seperti saat ini. Islam yang dibawa oleh Islam golongan, oleh Habib, kehinaan, kekafiran, kebodohan, ini yang diderita oleh bangsa. Bahkan kita bangsa yang cukup kaya tapi hidup dalam kesulitan. Ini yang saya rasakan saat ini, dan ini pun mungkin dirasakan oleh sebagian umat Islam bangsa ini. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali saya sampaikan, poin dari penyampaian ini saya hanya ingin mereka secepatnya keluar, buka musyawarah. Saya membawa bukti kejahatan Anda semua. Bukti ini sudah saya kirim ke Anda semua. Jadi Anda memegang bukti ini. Sekarang saatnya Anda siapkan bukti kebenaran Anda. Mana dalil Al-Quran yang membenarkan perbuatan Anda, bawa ke hadapan publik. Karena yang dikalahkan di forum siap menerima konsekuensinya. Ya paling tidak kehinaan, kehancuran, penjara menanti Anda semua, khususnya para pemimpin golongan, para habib yang membanggakan diri, yang ingin dimuliakan. Ternyata mereka menipu umat, membelokkan agama Allah, beragama tanpa keimanan, berbelok dari ketauhidan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.